Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Gina Intana Dewi. Ibu mengajar bahasa Jepang di SMA Negeri 11 Tangerang Selatan. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah pendidikan karakter. Oke, materi hari ini adalah yang pertama, pendidikan karakter dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah etika dunia maya. Oke, kita langsung saja ya. Pendidikan karakter dalam pembelajaran. Mungkin kalian sebagian ada yang sudah tahu atau belum. Jadi pendidikan di Indonesia itu ada yang namanya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu apa sih? Jadi pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang mengutamakan implementasi nilai moral dan akhlak pada siswa. Jadi diharapkan pendidikan di Indonesia itu tidak hanya mencetak generasi yang unggul secara ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus mempunyai akhlak dan moral yang baik. Nah, tujuannya adalah siswa itu mempunyai kepribadian, karakter, dan perilaku yang baik, sehingga siswa dapat mencapai prestasi yang terbaik dan memberikan kontribusi positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, ketika kalian mempunyai karakter yang baik, punya motivasi yang baik, punya kepribadian yang baik, semua hal-hal itu akan mendukung kalian untuk dapat mencapai prestasi yang terbaik. Karena apa? Jika kalian mempunyai karakter yang baik, pasti kalian punya disiplin waktu, punya disiplin diri, dan juga kalian bisa mematuhi semua peraturan di sekolah, sehingga kalian tidak akan terkena masalah-masalah yang terkait dengan perilaku di sekolah. Semua siswa yang berkarakter baik pasti nanti akan mendapatkan penilaian sikap yang baik juga di mata guru. Oke, kita lanjut ya. Dan pasti kalian bertanya, karakter apa saja sih yang harus disisipkan dalam pembelajaran, atau nilai karakter apa saja sih yang harus dimiliki seorang siswa? Di dalam pendidikan di Indonesia dikenal dengan 18 nilai karakter. Apa saja? Mari kita lihat. Ada religius, ada jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pasti kalian bertanya, bagaimana ini penilaian guru atau implementasinya? Misalnya ada satu tema pembelajaran, kita ambil misalnya pelajaran bahasa Jepang. Di dalam pelajaran bahasa Jepang itu sedang membahas mengenai keluarga. Maka Ibu sebagai guru bahasa Jepang yang akan mengajarkan materi keluarga akan memilih beberapa nilai karakter yang masuk ke tema itu. Maka Ibu misalnya akan mencoba mengambil mandiri dan juga peduli sosial. Kenapa mandiri dan peduli sosial? Karena ada materi di dalam pembelajaran bahasa Jepang itu kegiatan-kegiatan atau pekerjaan rumah tangga yang kalian lakukan di rumah. Jadi, kenapa kemandiriannya yang dinilai? Misalnya kalian bercakap-cakap dengan teman memakai bahasa Jepang mengenai pekerjaan rumah tangga di dalam rumah untuk membantu orang tua, kalian mengerjakan apa saja sih? Di situ kan akan terlihat bagaimana kalian sudah mandiri atau belum. Misalnya kalian bisa memasak, kalian bisa membersihkan rumah, kalian bisa membantu pekerjaan yang lain, itu merupakan penilaian bahwa kalian sudah mandiri. Peduli sosial, bagaimana kalian bisa peduli dengan anggota keluarga yang lain ketika misalnya ibu atau ayah kalian sedang kesulitan, kalian bisa membantu atau tidak. Dan tentu saja ini juga disisipkan dalam pembelajaran tersebut. Oke, terus misalnya religius, tentu sudah sangat jelas ya. Biasanya penilaian religius itu dilakukan oleh guru PAI.
Kalau di SMA 11 banyak sih pembiasaan karakter religius, misalnya sebelum masuk ke kelas kita akan tadarusan, kita akan sholat duha, dan itu pun di absen. Nah, itu merupakan bagian dari penilaian nilai karakter religius. Jujur, bagaimana kalian ketika ulangan atau ketika ujian, kalian bisa secara jujur mengerjakan atau mencontek atau bagaimana, itu juga termasuk ke dalam penilaian tersebut. Ya, jadi ini adalah 18 nilai karakter yang ada dalam pendidikan karakter di sekolah. Nah, sekarang kalian pasti bertanya, bagaimana sih kalau pembelajaran di kelas itu disambungkan dengan 18 nilai karakter tadi, apakah ada penilaian atau tidak? Nah, ini adalah termasuk realisasi atau implementasi nilai karakter itu di dalam kelas. Yang pertama misalnya pembiasaan perilaku baik dalam pembelajaran di kelas. Misalnya bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman di kelas, berkonflik atau tidak, kalian jujur atau punya peduli sosial tidak, atau kalian komunikatif atau tidak. Semua hal-hal baik itu harus dibiasakan di dalam kelas. Juga penerapan disiplin dalam pembelajaran di kelas. Otomatis ya, jika siswa punya karakter yang baik, punya sikap yang baik, pasti dia juga bisa disiplin dan mengikuti peraturan ketika belajar di kelas. Dan yang terakhir yaitu adalah penilaian sikap atau afektif oleh guru terhadap siswa ketika pembelajaran di dalam kelas. Jadi ketika kalian belajar, guru itu tidak hanya menilai kalian secara kompetensi saja, tidak menilai, oh dia bisa menguasai materi ini, oh dia belum menguasai materi ini, tetapi guru juga melakukan observasi bagaimana siswa ini dalam bekerja sama, bagaimana siswa ini jika mengerjakan ulangan, jujur atau tidak, seperti itu. Dan kami akan memasukkannya ke dalam penilaian sikap atau penilaian afektif yang nantinya akan direkomendasikan kepada wali kelas, dan wali kelas akan mengolah semua rekomendasi afektif dari guru-guru itu sehingga nanti akan dituangkan ke dalam raport kalian per semester nanti. Dan yang terpenting sekarang kita juga akan belajar mengenai etika dunia maya. Kenapa etika dunia maya itu penting? Karena contohnya seperti hari ini, kita belajar secara daring. Nah, belajar secara daring tentu ada plus minusnya, tetapi bagaimanapun itu harus dilaksanakan. Ketika kita belajar secara daring di dunia maya, kita juga harus tahu bahwa di dalamnya ada nilai moral dan etika yang harus kita taati. Sama seperti kita belajar di dunia nyata. Yang pertama yang harus kita tahu itu dasar hukumnya. Jadi ketika kita berinternet, kita harus bijak dan kita harus tahu dasar hukum di situ, perbuatan mana yang boleh dan perbuatan mana yang tidak boleh. Kalian bisa melihat ke berita-berita bagaimana status yang dibuat seseorang di medsos bisa membuat orang itu terbelit kasus hukum. Nah, kalian harus hati-hati ketika kalian menuangkan isi pikiran atau ide kalian. Apakah itu menyalahi hukum atau tidak, atau menyakiti orang atau tidak, walaupun itu hanya sebuah tulisan. Yang kedua, kita akan bahas juga netiquette atau network etiquette, ya. Dan yang ketiga, kita akan bahas juga cyberbullying dan backstander, juga hoax. Oke, kita mulai. Dasar hukum dalam beraktivitas secara bijak di dunia maya. Jadi, ketika kalian beraktivitas di dunia maya, ada undang-undangnya yang mengatur. Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Isinya apa ya? Kita bisa lihat di tabel tersebut. Ada pasal 27 sampai pasal 35. Ini adalah bagian pidananya ya. Di pasal 27, kita itu tidak boleh mendistribusikan, mentransmisikan hal-hal yang berkenaan dengan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan men-share, mengupload hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti yang disebutkan tadi. Untuk pasal 28, berita bohong. Ini banyak ya kita temukan hoax atau berita bohong
yang ketika orang dengan sengaja membuat dan men-share-nya sehingga terjadi kehebohan pada publik, dan itu ada pasalnya. Jadi kita juga harus hati-hati ketika menerima sebuah kabar, kita harus selalu mengkritisi dan mengklarifikasinya. Apakah ini benar atau tidak? Jangan asal sel saja. Pasal 29, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Ini termasuk juga cyberbullying ya. Misalnya kalian mengancam teman atau menakuti teman, apalagi terkait dengan sara dan hal fisik dan lainnya, itu termasuk pelanggaran di pasal 29. Pasal 30, mengakses sistem elektronik orang lain. Jadi misalnya ada orang-orang yang secara iseng atau memang orang yang secara kriminal mengakses akun orang lain dan mempergunakan akun tersebut untuk hal-hal yang tidak baik, dan itu juga sudah diatur ya dalam pasalnya, dan itu tidak boleh. Pasal 31, melakukan intersepsi atau penyadapan. Ini juga tidak boleh ya. Pasal 32, larangan perubahan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ini juga tidak boleh ya. Pasal 33, mengganggu sistem elektronik. Nah, ini mengganggu sistem elektronik, kalian mungkin pernah dengar ada hacker yang masuk ke website pemerintah terus merusak. Nah, itu juga tidak boleh ya. Pasal 34, menyediakan, memfasilitasi. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran tadi, walaupun bukan kita yang melakukan, tapi kalau kita menyediakan fasilitas untuk pelanggaran itu, kita juga bisa dikenakan pasal loh. Hati-hati ya kalau misalnya handphone, laptop kalian dipinjam oleh orang yang tidak dikenal atau apa, jangan sampai itu terjadi ya, karena takutnya disalahgunakan. Dan pasal yang terakhir, pemalsuan dokumen elektronik. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak boleh kita langgar ketika kita beraktivitas di dunia maya. Jadi, kita harus selalu bijak. Kita memposting apa, kita men-share apa, kita berkata apa, menulis apa, kita harus selalu hati-hati dan bijak. Oke, selanjutnya. Netiquette atau network etiquette adalah etika di jaringan dunia maya. Ya, Ibu mengunggah dari Kemendikbud juga 8 etika bermedia sosial. Yang pertama, kita harus hati-hati menyebarkan informasi pribadi kita seperti tanggal lahir, nama orang tua, alamat, segala macam. Karena takutnya itu akan dijadikan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, yang kedua, gunakan etika atau norma ketika berinteraksi. Gunakan bahasa yang baik, penyampaian yang baik, dan jangan berkata kasar kepada orang di medsos ataupun dimanapun. Yang ketiga, hati-hati terhadap akun yang dikenal. Misalnya kalian ada medsos, terus tiba-tiba ada orang tidak dikenal meng-add kalian atau men-DM kalian, kalian harus selalu hati-hati karena kita tidak pernah tahu di dunia maya itu mungkin orang terlihat baik atau gimana, tapi sebenarnya dia bukan orang yang baik. 4, pastikan unggahan di akun medsos tidak mengandung unsur sara. Ya, jangan sampai postingan kalian yang maksudnya bercanda atau bagaimana tetapi menyinggung sara, karena itu akan menjadi suatu masalah. 5, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Gunakan medsos dengan baik, berteman dengan teman-teman yang baik. Jadikan itu sebagai ajang silaturahmi untuk hal-hal yang baik ya. 6, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Ini terkadang kita misalnya copy paste hasil karya orang lain, itu sumbernya harus selalu dituliskan ya, karena itu termasuk copyright atau hak cipta. 7, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Jadi kalau itu kalian mendapatkan suatu berita, jangan langsung share karena takutnya itu hoax. Kita harus selalu klarifikasi dan dikritisi. Dan yang terakhir, manfaatkan medsos untuk menunjang proses pengembangan diri. Nah, sekarang kan lagi pembelajaran daring nih. Misalnya ada satu tema yang kalian kurang paham. Nah, gunakan medsos itu untuk bertanya kepada teman atau kalian mencari sumber belajar sebanyak-banyaknya sehingga itu akan menunjang prestasi kalian di sekolah. Oke, next ya. Cyberbullying dan backstander. Apa sih cyberbullying itu? Yaitu perilaku kekerasan di dunia maya. Backstander apa? Backstander itu memberikan like, komentar, dukungan pada postingan cyberbullying.
Jadi dua-duanya sama. Ketika ada teman kalian si A membuli si B, itu sudah di medsos itu sudah jelas, itu cyberbullying. Tetapi kalau kalian membaca bully itu di medsos dan kalian like atau kalian berkomentar jempol lah atau misalnya mantap atau mendukung, itu artinya kalian menjadi backstander atau orang yang mendukung postingan cyberbullying itu. Dan dua-duanya sama, kalau orang yang dibulinya tidak menerima maka bisa diproses secara hukum karena sudah ada di Undang-Undang ITE-nya. Ya, terus bentuk cyberbullying itu seperti apa? Misalnya penyebaran kebencian, ada hinaan fisik dan sara dan golongan, terus komentar dan ujaran kebencian, atau kalian mengungkap data pribadi seseorang di postingan kalian, terus kalian jelek-jelekin seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya. Walaupun mungkin ada yang maksudnya bercanda, tapi bagaimanapun bercanda ada batasnya. Ketika sudah menyakiti secara personal kepada seseorang secara psikologis, maka itu bukan bercanda lagi, tapi itu sudah masuk ke bullying atau cyberbullying ya. Selalu bijak dalam memposting atau mengomentari postingan orang lain. Oke. Hoax. Hoax itu adalah berita bohong yang beredar di medsos dan diharapkan si pembuat hoax ini berharap bahwa kalian itu akan percaya dan kalian akan men-share-nya lagi sehingga makin banyak orang yang percaya pada berita bohong itu. Nah, kita itu harus melawan hoax itu karena merugikan, bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat atau misalnya kalian jadi salah memahami suatu hal yang itu akan ujung-ujungnya merugikan kalian juga. Makanya kita harus belajar untuk melawan hoax. Bagaimana caranya? Yang pertama, berpikir sebelum berbagi. Ketika di WhatsApp kalian dapat satu berita yang fenomenal, yang viral, kalian harus berpikir, ini benar nggak? Jangan langsung share. Setelah berpikir itu, masa sih? Jangan mudah percaya. Terus kalian gali informasi yang lain, kalian cari di Google berita itu hoax atau bukan. Periksa buktinya, periksa tanggalnya, terus cek gambar, video, format penulisan, dan ini sumbernya dari mana dan dari situs apa. Perhatikan juga judulnya, kadang judulnya itu fenomenal, padahal isinya kadang tidak sesuai dengan judulnya. Nah, hal-hal seperti itu kalian harus kritisi dan kalian itu jangan gampang percaya dengan berita yang sumbernya tidak jelas. Ya, sehingga kita sudah pada akhir materi mengenai pendidikan karakter ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, pembentukan karakter baik itu tanggung jawab kita bersama. Jadi, walaupun guru berusaha untuk membiasakan atau memberikan pendidikan karakter yang baik, jika kaliannya tidak ingin berubah menjadi lebih baik, maka itu tidak akan terjadi. Jadi artinya, ketika guru sekolah memberikan pendidikan karakter yang baik, kalian juga harus punya usaha dan niat bahwa kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apalagi kalian sudah menjadi siswa SMA Negeri 11 Tangerang Selatan. Jadi, niatkan dalam hati, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik ketika saya menjadi siswa SMA Negeri 11 Tangerang Selatan. Yang kedua, etika dan nilai moral itu selalu berlaku dimanapun berada, baik kita di dunia nyata ataupun di dunia maya. Jadi pahami bahwa akan selalu ada konsekuensi atas aksi yang tidak baik. Jadi ketika kalian membuli teman, kalian memposting yang tidak baik, hal-hal yang tidak diperbolehkan, itu pasti akan selalu ada konsekuensinya. Apalagi di medsos ya, karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Maka selalu hati-hati ya. Dan yang terakhir, mari kita semua bangun suasana belajar yang aktif, positif, dan produktif. Agar kita semua ini nyaman belajarnya. Sehingga kita bisa mencapai prestasi yang terbaik. Apabila kalian nanti mendapatkan link pembelajaran, tugas online dari guru, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalian mendapatkan penilaian yang terbaik, sehingga kalian bisa menjadi siswa yang berprestasi di sekolah. Oke, semangat! Oke, Ibu cukupkan sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.